pagi. Dengan bangkit berdiri, mari kita mulai kebaktian pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Allah hadir bagi kita, bait yang pertama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Jangan terus menentang. Itulah tema kita pada hari ini yang dilandasi dari Matius 11 ayat 29 yang menjadi bagian dari bacaan kita nanti. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita mengakui kelemahan kita. Tuhan, ampunilah jika kami masih sering menentang Engkau. Dan ketika kami berhadapan dengan para penentang, orang-orang yang suka melawan, orang yang suka usil dan mengganggu hidup kami pun tidak cukup sabar. Ini tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi lebih penuh kasih, mengerti tentang kelemahan kami dan menerima kelemahan orang lain. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat boleh berdiri, kita menerima berita anugerah. Dari Mazmur 118 ayat 5 sampai yang ke-6. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saling bersalam-salaman. Silakan duduk. Ya Yesus, Dikau kurindukan.
kita satukan hati kita. Ya Roh Kudus, kami membutuhkan tuntunan tangan-Mu, tuntunan kasih-Mu untuk masuk dan mengerti tentang firman-Mu. Legakan hati kami Tuhan, segarkan, sehingga kami mampu bersama-sama menjadi agen-agen pemulihan dunia. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama siapkan bacaan kita, yaitu dari Matius 11 ayat 16 sampai 19. Lalu dilanjutkan (25 sampai 30). Matius 11 ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita lanjutkan ayat 25 sampai yang ke-30. Pada waktu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang diberkati adalah kita semua yang memegang teguh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Rupanya hidup di dunia ini tidak akan pernah selesai untuk saling menentang satu sama lain. Di rumah, suami istri, anak, orang tua, ya, selalu ada, walaupun tidak terus-menerus, ya, semoga, tapi selalu terjadi antara saudara, ya, memutuskan untuk segera beribadah atau tidak. Syukurnya majelisnya tidak saling menentang, ya, tapi saling bingung aja. Jadi kami betul-betul ingin mengatakan siapa yang pingin ya wis rapopo, sing belum mau ya rapopo, ya, karena yang penting kita melayani. Sementara bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ya, sekarang pun sebagian dibingungkan
mana yang lebih penting? Perutnya terisi atau kemudian terkena penyakit begitu ya, terkena virus, atau tidak terkena virus tapi perutnya kosong lalu mati gitu ya. Sama-sama, cuman yang satu lebih cepat. Yang lain kalau karena kelaparan mungkin tidak langsung mati gitu ya. Nah, jadi menjadi pemerintah juga capek saat ini. Ya. Dan sebetulnya karakter pribadi-pribadi yang seperti dikatakan di dalam Alkitab inilah yang dibutuhkan saat ini. Mereka yang masih bisa dengan sabar merangkul mereka yang menentang. Ya, protes didengar dengan senyuman, gitu ya. Ibarat kalau pagi ini kan kebanyakan oma-oma dan opa-opa ya. Nah, jadi maka oma atau opa itu kan kalau ngelihat cucunya dablek gitu ya, usil atau menentang gitu, enggak mau gitu ya. Biasanya gimana? Masa tak ceples kamu gitu ya, kan enggak ya. Kalau saya lihat oma-oma sekarang, opa-opa enggak sekarang. Hanya senyum aja ya, Bu jangan gitu lah gitu ya. Jadi tema kita hari ini jangan terus menentang itu seperti itu bunyinya. Jadi jangan dibayangkan ambil mendelik-mendelik, jangan terus menentang, ya itu beda gitu ya. Jadi suasananya adalah jangan terus menentang. Sebuah rayuan lembut kepada dunia, kepada situasi di mana kita hidup selalu ada aja ya yang berusaha untuk melawan. Lah yang lebih aneh dan unik dan menantang kita untuk terus berbuat baik. Entah Bapak Ibu Saudara percaya atau tidak, semakin baik kita melakukan sesuatu, semakin ada yang menentang. Padahal dulu saya ini pernah bermimpi, mimpi yang tidak pernah terjadi kira-kira gitu. Saya berpikir bahwa kalau kita semakin baik, terus kita melakukan kebaikan, maka tidak ada yang akan menentang kita. Woi, ternyata itu teori bukan praktek. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita ditentang itu wajar. Ya. Tetapi ternyata melakukan kebaikan yang super baik layaknya Yesus, ya akhirnya juga ditentang oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Nah, sikap seperti apakah yang dimunculkan oleh Yesus dan apakah ini berhasil muncul di antara kita? Saya tidak akan pernah bosan untuk terus melihat sosok yang menurut saya patut kita teladani, yaitu Ibu Teresia. Di saat dia betul-betul memperdulikan orang-orang yang sudah tinggal menutup usia karena sakit penyakit, terlantar, ya, tersia-sia di jalanan begitu ya, tidak ada yang memperdulikan, tidak ada yang memberi makan, tubuhnya penuh dengan luka, sebatang kara, gitu ya. Kemudian Ibu Teresia ini mengambil mereka lalu membawanya ke satu tempat, walaupun dia adalah seorang Katolik, namun tempatnya adalah kuil, bekas kuil, ya, sudah tidak dipakai sebetulnya. Lalu di sana dia merawat. Kemudian waktu ditanya, karena jumlahnya semakin bertambah, karena setiap hari dia tetap keliling ke seluruh pelosok kota itu dan membawa bersama dengan beberapa orang tentunya. Ditanya, ngapain ngumpulin orang sakit? Nanti ketularan, nanti sakit dan seterusnya. Dan tentu
Ya, mereka juga memakai masker saat itu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia hanya menjawab, saya mengumpulkan mereka bukan untuk menyembuhkan mereka. Saya mengumpulkan mereka hanya supaya mereka tahu sebelum mereka menutup usia mereka, mereka tahu bahwa ada orang yang mengasihi mereka. Dan memang betul, satu persatu orang yang dirawat ini akhirnya meninggal dunia. Tetapi yang menyedihkan sekaligus sangat menggembirakan, di tengah Ibu Teresia merawat mereka, kuil itu dilempari batu oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadi orang-orang ini melempari batu dan meminta agar kegiatan itu berhenti karena meresahkan masyarakat. Jadi begitu aneh ketika sesuatu yang baik sangat memanusiakan orang lain dan itu meresahkan. Jadi rupanya kebaikan bisa meresahkan orang-orang yang jahat. Dan itulah yang terjadi. Suster Teresia Ibu Teresia sempat keluar dan berusaha menenangkan, tidak berhasil. Hampir dia terkena batu. Kemudian akhirnya orang dari daerah itu sendiri yang membantu Ibu Teresia, yang memasang badan di depan Ibu Teresia dan berteriak kepada mereka. Kalian sadar atau tidak bahwa yang di dalam ini adalah saudara kalian. Mereka adalah sesama sebangsa dengan kita. Justru Ibu Teresia ini dia menolong orang-orang kita, keluarga kita sendiri. Sedangkan kalian melihat saudara-saudara kita ini pun kalian tidak pernah menolong mereka. Dan berhentilah melempar batu, pulanglah. Atau masuklah ke sini, bantulah kami untuk merawat saudara-saudaramu. Kemudian mereka berhenti dan mereka bubar. Firman Tuhan pagi ini menolong kita semua bahwa kebaikan, jangan berharap kalau kita melakukan kebaikan kita tidak ditentang. Dengan sabar, dengan penuh kasih, tetap kita melakukan kebaikan dengan teguh. Jangan pernah kita berhenti. Ya. Bahwa kita ada waktunya untuk duduk dulu, memberi kesempatan pada penentang ini untuk mengungkapkan isi hatinya, ya, ngomel-ngomel, marah-marah dan seterusnya, silakan. Ya. Jangan kita stop. Cara yang paling baik untuk menenangkan penentang adalah memahami mereka dan tunjukkan dengan tulus bahwa mereka juga dipahami. Saya kira kita semua punya sisi kesabaran dalam hidup ini. Mari kita pakai kesabaran kita untuk itu. Sehingga kalau ada orang yang menentang kita, kita duduk saja dulu. Ya. Tenangkan diri dulu, dengarkan dulu. Itu ibarat kalau balon mau meledos. Kan tekanannya sudah tinggi di dalam itu. Nah, meledosnya lewat mulut, lewat omelan, lewat amarah. Nah, pastikan semua anginnya sudah keluar. Kalau sudah kan gembos. Nah, kalau sudah gembos kan damai. Dengarkan aja. Tapi dengarkannya jangan dengan wajah yang begini. Melototi gini ya orangnya juga enggak nyaman. Tapi kalau kita dengar dengan tenang. Walaupun di sini ya rodok kemropiok gitu ya. Gemruduk gitu istilahnya ini. Hatinya itu gimana? Dengarkan saja. Nanti kalau tekanannya sudah turun. Pada titik tertentu, Bapak Ibu, keajaiban terjadi. Orang yang tadinya menentang kita itu bisa berubah, tiba-tiba ngomong, iya ya Jani, sebetulnya yang kamu lakukan itu ya baik-baik saja. Lah,
Tapi biasanya kita tidak cukup sabar dan penuh kasih untuk menunggu proses perubahan fase-fase mereka-mereka yang menentang kebaikan ini untuk berubah. Jadi kalau Anda merasa Anda berada di posisi yang mana hari ini, dalam 1-2 hal apakah kita termasuk penentang itu sendiri, maka jangan terus menentang. Tetapi kita menghadapi para penentang, mari kita pakai kesabaran, penuh kasih, karena Roh Kudus akan menolong Anda dan saya. Amin. Saat hening sejenak untuk kita. Bapak Ibu sekalian, dengan bangkit berdiri, mari kita ikrarkan iman rasuli kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di semua tempat. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati dan hidup. Silakan. Mari kita naikkan syafaat kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Waluyo yang saat ini sedang ada di rumah sakit karena kemarin kecelakaan. Kiranya Tuhan dengan penuh kasih bersama dengan beberapa jemaat kami yang lemah tubuh, yang membutuhkan pertolongan-Mu juga mengalami permasalahan perekonomian, permasalahan kesehatan, untuk Pandu, untuk Tono, untuk Tris, dan juga beberapa nama yang lain yang sampai saat ini kesulitan untuk pergi ke gereja karena kondisi yang sudah semakin berat. Maka biarlah Tuhan uluran kasih-Mu lah yang turun atas mereka. Dan kami juga berdoa agar masyarakat dan kami semua semakin menjaga situasi, menjaga diri, menjaga orang lain, mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah disediakan dengan semakin baik. Karena kami percaya bahwa tidak lama lagi maka grafik penambahan pasien COVID boleh semakin menurun dan ekonomi mulai menggeliat naik kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk pahlawan-pahlawan yang sudah mengorbankan dirinya selama sejak awal masa pandemi sampai sekarang, bahkan yang sudah meregang nyawa, dokter, perawat, bahkan yang diusir dari daerahnya karena kesalahpahaman, ketakutan. Maka Tuhan, kami percaya Engkau berada bersama mereka, menguatkan keluarga yang ditinggalkan dan juga mereka yang masih boleh terus berkarya, diteguhkan. Kami juga berdoa untuk situasi di Amerika yang semakin memanas. Rupanya diskriminasi dan perlakuan-perlakuan buruk atas nama ras ini masih berlangsung di bumi. Ajar kami untuk menyesuaikan diri dengannya. Kami yang baik tidak diam, duduk. Kami berani bersuara dengan penuh kasih.
sehingga suara yang berteriak-teriak dengan kuat di dunia ini bukanlah suara orang-orang yang jahat, tetapi justru pemikiran-pemikiran yang didasari oleh pikiran Kristus yang merangkul, yang mengobati, yang memulihkan juga disuarakan melalui mulut dan bibir kami, dan terutama melalui tindakan dan perilaku kami. Kami ingin mengisi hari-hari kami dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, setiap doa ini kami satukan bersama doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesempatan bagi kita mengungkapkan rasa syukur kita yang dapat dikumpulkan selesai kebaktian. Untuk itu akan saya bacakan ayat untuk melandasi persembahan kita. Dari Ulangan 16 ayat 16b dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita memuji nama Tuhan. Hujan berkat kan tercurah. Kidung Jemaat 403, bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami berupa persembahan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan, dan berkati juga majelis yang bertugas untuk mengelola ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dengan berdiri kita menyanyi bersama Makin Serupa Yesus Tuhanku. Satu bait. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin
Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.